Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi, salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti yang kita ketahui, banjir merupakan salah satu bencana yang sering sekali mengancam masyarakat di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Apalagi saat musim hujan tiba, derasnya debit air yang mengguyur wilayah perkotaan dapat menyebabkan genangan air hingga setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya, jalan raya, pertokoan hingga perkampungan terendam banjir akibat hujan. Kondisi banjir ini semakin parah ketika sistem peresapan air di perkotaan masih terbilang minim. Belum lagi jika terjadi kerusakan pada salah satu bagiannya. Bukan hanya itu, air genangan banjir akan semakin tinggi akibat sungai dan selokan tersumbat oleh berbagai macam sampah, sehingga tidak heran jika banjir terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Setidaknya ada 17 kecamatan di Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan dan 40 desa di 82 titik di Kabupaten Bekasi atau Bekasi mengalami banjir. Bahkan hingga Pak Ridwan Kamil dan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi meninjau langsung ke titik banjir tersebut di Bekasi. Dengan begitu, perlu dilakukan berbagai cara mencegah banjir agar kondisi lingkungan bisa tetap terjaga. Setidaknya dengan menerapkan berbagai upaya pencegahan bencana banjir, banjir dapat lebih ditekankan setiap tahunnya. Hal ini juga perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, diperlukan pula kesadaran masyarakat tentang cara mencegah banjir dengan baik, salah satunya dengan mengetahui dan memahami sistem drainase yang baik untuk mencegah terjadinya banjir. Berikut saya akan rangkumkan beberapa penanggulangan atau cara mencegah banjir. Yang pertama ada tembok penahanan luapan air laut. Cara mencegah banjir yang pertama bisa dengan membuat tembok penahanan luapan air laut. Perlu diingat bahwa banjir bukan terjadi akibat hujan saja, tetapi juga luapan air laut. Dengan begitu, sebaiknya dibangunkan dinding atau gerbang yang dapat menahan air laut ketika sedang pasang. Sehingga jika terjadi gelombang pasang, air tidak meluap dan masuk ke pemukiman warga. Cara ini perlu dilakukan oleh warga yang tinggal di pesisir pantai. Selanjutnya, dinding penahanan air waduk. Cara mencegah banjir selanjutnya juga diperlakukan atau perlu dilakukan dengan membuat dinding penahanan air waduk, bendungan, danau, atau tanggul. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya luapan air ketika hujan lebat. Dinding atau pintu yang dibuat setiap penampungan air harus dibuat dengan jumlah yang cukup serta berfungsi dengan baik. Jika tidak, maka luapan air menjadi tidak terkontrol dan jika sewaktu-waktu terjadi hujan lebat. Yang selanjutnya adalah perencanaan tata kota yang baik. Cara mencegah banjir berikutnya juga dilakukan dengan perencanaan tata kota yang baik. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan pembangunan gedung di kota bebas dari kendala yang menyebabkan masalah lingkungan. Salah satunya dengan memastikan bahwa pembangunan gedung tidak menghalangi saluran air atau sistem drainase kota yang dibuat untuk mencegah luapan banjir. Selain itu, sistem drainase harus ditutup dan dijaga agar bebas dari benda atau sampah yang menghalangi saluran air. Dengan begitu, air hujan yang masuk ke dalam saluran air dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengakibatkan luapan. Ini menjadi salah satu unsur penting yang harus diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat umum. Cara selanjutnya yaitu dengan cara vegetasi. Cara mencegah banjir yang tidak kalah penting dan perlu dilakukan adalah menanam vegetasi. Dalam hal ini, pohon, semak, dan rumput dapat membantu penyerapan air dan melindungi tanah dari erosi. Hal ini perlu dilakukan khususnya oleh masyarakat di dataran rendah. Dengan menanam banyak vegetasi tumbuhan bisa mengurangi debit air dan mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya, menyediakan tempat penahanan air. Cara mencegah banjir yang terakhir bisa dengan menyediakan tempat penahanan air. Tempat penahanan air dapat dibuat dalam ukuran kecil yang kemudian dihubungkan ke saluran air.
Tempat ini digunakan untuk menampung atau menyimpan air banjir untuk sementara waktu. Sehingga jika terjadi banjir, air akan dialirkan ke tempat penahanan air terlebih dahulu, yang nantinya akan dialirkan pada saluran air. Cara ini dinilai efektif untuk mengurangi besarnya debit air dan menekan risiko besarnya banjir di bagian. Itulah beberapa cara mencegah banjir dengan baik yang perlu kita ketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa banjir merupakan ancaman bencana yang bisa dicegah dan diminimalisir. Untuk mencegah terjadinya banjir, diperlukan sinergi dan kerjasama yang kuat dari masyarakat dan pemerintah. Jika dilakukan dengan sistem yang baik dan disertai dengan perilaku masyarakat yang sadar lingkungan, maka bencana risiko banjir bisa diminimalisir. Oke, itulah beberapa cara penanggulangan banjir versi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.